Benar ya Tuhan, bawalah mata kami, pikiran kami dan hati kami tertuju kepadamu, tertuju kepada karya-Mu, karya penyelamatan, tertuju pada janji-Mu, dan tertuju pada kehadiran-Mu. Dan biarlah firman-Mu membawa kami untuk lebih mengenal Engkau, mengenal kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, bahkan mengenal janji-janji-Mu bagi kami. Oleh sebab Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengar. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal dan pemikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, salam. Hari kenaikan yang kita rayakan hari ini, firman yang akan kita renungkan dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kira-kira apa yang akan saudara lakukan jika saudara diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini selama 40 hari? Oke sih, kamu kukasih kesempatan untuk hidup 40 hari lagi di dunia ini. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Makan kenyang, makan enak, jalan-jalan, kunjungan tempat keluarga, sahabat. Kira-kira apa? 40 hari. Engkau dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini. Selanjutnya, engkau berangkat ke rumah Bapa di surga. Atau main gitar sepuasnya, atau main musik, atau membaca Alkitab. Oh kalau gitu Pak, Tuhan aku membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Atau baiklah, kalau gitu kujualkan semua hartaku, rumahku, kupersembahkan kepada yatim piatu. Atau saya mau main musik, organ, keyboard, sepuas-puasnya. 40 hari. Kira-kira apa yang engkau lakukan jika engkau dikasih kesempatan hidup selama 40 hari lagi di dunia ini? Saudara-saudara, inilah yang dikatakan Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Engkau kukasih kesempatan selama 40 hari sebelum engkau terangkat ke surga, kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Apa yang Yesus lakukan? Kita melihat yang Yesus lakukan adalah Yesus hadir untuk mengasihi dan menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Kedua, Yesus menghibur murid-muridnya,
membangkitkan pengharapan murid-muridnya, dan Yesus meneguhkan iman mereka, meneguhkan panggilan mereka, meneguhkan komitmen mereka, meneguhkan akan kesaksian mereka. Dan pada akhirnya Yesus memberkati mereka, sehingga perpisahan Yesus dengan murid-muridnya adalah berpisah dalam berkat. Hadir untuk mengasihi dan menyatakan kasih-Nya, menghibur, meneguhkan, dan memberkati. Kamu adalah saksi Kristus. Yesus menghabiskan 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya antara kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yesus mengenapi janji-janji Allah dalam semua Alkitab, baik itu kitab para nabi, hukum Taurat, dan kitab Mazmur. Seluruh perjanjian lama menuju kepada Yesus adalah Mesias. Yesus sebagai nabi tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Kesengsaraan Yesus dicatat di dalam Yesaya 53 dan kebangkitannya dicatat di dalam Mazmur 16. Jadi Yesus sungguh-sungguh mengenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi dan Mazmur. Dan pada akhirnya Yesus membuka pikiran orang-orang ini untuk mengerti kitab suci. Roh Kudus tetap melakukan ini di dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita akan mempelajari Alkitab. Yes, oke. Bapak saudara-saudara bisa membaca buku-buku rohani, kaset-kaset rohani, juga kisah-kisah inspirasi, bahkan kisah-kisah iman seseorang. Namun demikian, jangan lupa berdoalah agar Roh Kudus membuka pikiran kita untuk mengerti dan memberi wawasan yang diperlukan untuk menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan membuka pikiran kita, memberi pengertian kepada kita, wawasan yang diperlukan untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah sumber ilham, inspirasi ilahi, pengertian dan pengetahuan yang akan menolong kita untuk mengerti siapa Allah, karya Allah, dan panggilan untuk melayani Dia. Dalam nama Yesus Kristus dinyatakan sebuah pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem dan ke seluruh dunia. Mulai dari Yerusalem, itu artinya mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, dan mulai dari kita sendiri. Karena Yesus ingin banyak orang mengetahui bahwa pesan Kristus tentang kasih dan pengampunan Allah harus tersebar meluas ke seluruh dunia. Kita tidak boleh mengabaikan lingkup dunia dari Injil Kristus. Allah ingin seluruh dunia mendengar Injil keselamatan ini. Menunggu dan diperlengkapi. Menunggu dan diperlengkapi karena aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Allah Bapakku kepadamu. Tinggal dan menunggu, diperlengkapi dengan kekuasaan tempat yang maha tinggi. Tidak mudah Bapak saudara-saudara menunggu. Orang menunggu itu perasaan 1 jam rasanya 1 hari. 1 hari rasanya 1 minggu. Mengapa? Apalagi kalau menunggu dalam ketidakpastian. Karena di dalam menunggu itu banyak tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Banyak alternatif-alternatif yang diperhadapkan kepada kita. Kalau kita tidak komit dan tidak setia, maka dengan mudah sekali kita menunggu. Jangan-jangan dia lupa. Kalau gitu, mengapa aku nunggu di sini lama-lama? Jangan-jangan dia ada kecelakaan dalam perjalanan. Jangan-jangan dia tertidur. Jangan-jangan dia ada pekerjaan yang lain. Jangan-jangan.
Kalau demikian aku menunggu di sini adalah pekerjaan yang sia-sia. Kalau demikian baiklah, aku pun akan meninggalkan masa penantian ini. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang lebih menarik, ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang lebih bernilai ditawarkan kepada kita di dalam masa menunggu. Itu sebabnya dalam masa menunggu banyak orang diwarnai dengan rasa kegelisahan, kecemasan, bahkan ketidakpastian. Sehingga banyak orang yang tidak setia dalam masa menanti. Tapi firman Tuhan katakan kamu harus tinggal menunggu. Sehingga kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Tingginya seperti apa? Tingginya sampai di mana? Tingginya sampai di surga. Tingginya sampai di surga. Dan dari semuanya ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak saudara-saudara, saksi itu harus mendengar. Saksi itu pernah mendengar, saksi itu pernah melihat, saksi itu pernah bertemu, saksi itu pernah mengalami, dan saksi itu harus mengenal. Saya 4 tahun yang lalu menjadi saksi di pengadilan di Medan. Tapi saya saksi sebagai saksi fakta atau saksi peristiwa, saksi kejadian. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Selebihnya tidak boleh. Baru yang kedua adalah saksi ahli. Jadi di pengadilan itu ada 2 saksi. Saksi fakta, saksi kejadian, dan saksi ahli. Saksi fakta, saksi kejadian, peristiwa nggak boleh berargumentasi, tidak boleh mengungkapkan pandangannya, tidak boleh berdebat. Apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku alami itu kusampaikan. Kalau saksi ahli, dia bisa mengungkapkan pandangannya, pendapatannya, bisa menyanggah dan lain sebagainya. Oh saudara-saudara, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mengapa? Karena murid-murid itu mendengar apa yang Yesus ajarkan. Murid-murid itu melihat apa yang Yesus lakukan. Murid-murid itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Sehingga murid-muridnya mengenal siapa Yesus. Dan itu sebabnya mereka menyaksikan apa yang dalam perjumpaan itu. Sehingga setelah kamu adalah saksi dari semuanya ini, maka Yesus tiba waktunya untuk mengalami perpisahan dengan murid-muridnya. Dan perpisahan ini terjadi, perpisahan di dalam kuasa dan berkat. Para murid berdiri menyaksikan Yesus naik ke surga. Bagaimana perasaan mereka kira-kira? Oh, ini guruku, selama 3,5 tahun aku bersama dengan dia. Mungkin mereka juga melihat, terkenang akan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mereka alami bersama-sama. Mereka mengenang pada saat perahunya akan tenggelam. Dan mereka juga mengenal pada saat mereka kelaparan dan Yesus memberi makan. Semuanya terlintas kembali. Tapi lebih daripada itu, murid-muridnya mengetahui bahwa Yesus akan menepati janji-janjinya. Yaitu mengirim Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai mereka. Yes, oke. Sekarang aku meninggalkan kamu. Namun demikian aku tidak membiarkan kamu seorang diri. Kamu menjadi yatim piatu. Tetapi akan mengutus Roh Kudus, penolong yang menyertai sama. Tidak berubah. Tidak berbeda dengan kehadiranku. Jadi pengganti yang sama, pengganti yang serupa, yang tidak berbeda. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai mereka. Apa arti menyertai? Roh Kudus akan menyertai mereka berarti Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan mereka. Roh Kudus akan tinggal bersama-sama mereka. Dan Roh Kudus akan berjalan di samping mereka, hand to hand. Roh Kudus akan pegang umatnya dan betapa indahnya jika umatnya pegang Roh Kudus sehingga benarlah kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus menyaksikan karya Allah bagi umat manusia dan dunia.
Disinilah kita melihat Yesus yang sama ini adalah Yesus yang hidup bersama-sama dengan muridnya. Yesus yang mati dan dikuburkan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati, mengasihi kita dan berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Mengasihi dan menyertai. Kasih adalah wujud kehadiran. Kasih adalah wujud penyertaan. Kasih adalah wujud daripada aku datang untukmu. Dan aku ada untukmu. Itu sebabnya sungguh kita dapat mengenal Dia lebih baik dengan mempelajari kitab suci, berdoa dan membiarkan Roh Kudus menjadikan kita lebih serupa dengan Yesus. Mengenal Dia lebih baik. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Dan kita bersyukur jika Roh Kudus juga berkenan untuk kita kenal. Menyatakan dirinya, memberikan dirinya, menghadirkan dirinya untuk kita. Dia sungguh-sungguh terbuka untuk saudara dan saya mengenal Dia. Yesus secara fisik meninggalkan para murid ketika Ia kembali ke surga. Dan Roh Kudus segera datang untuk menghibur mereka dan memberikan mereka kuasa untuk memberitakan Injil keselamatan. Sungguh, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus memberi kuasa, Roh Kudus menyertai dalam pemberitaan Injil. Sekarang ini karya penyelamatan yang dilakukan Yesus sudah selesai. Sudah selesai. Karya penyelamatan Allah sudah dinyatakan, sudah tuntas, sudah final, sudah sempurna di dalam Kristus, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang Yesus berkuasa di atas surga dan di bawah bumi. Dia berkuasa di surga dan di dunia. Dan saudara dan saya dipanggil sebagai saksinya. Saksi dan menyaksikan dan kesaksian. Kamu adalah saksiku. Kamu harus menyaksikan karya penyelamatanku bagi umat manusia dan dunia. Dan itu adalah kesaksian hidupmu. Sekali lagi, saksi, menyaksikan, dan itu adalah kesaksian. Ya, Yesus adalah contoh, model, suatu kehidupan yang sempurna, yang dijalani sesuai dengan rencana Allah. Kita melihat Kristus sebagai anak, Ia taat kepada orang tuanya, dan membuat para pemimpin-pemimpin agama di Bait Allah terkagum-kagum. Kita melihat dan menyaksikan Kristus sebagai orang dewasa. Ia melayani Allah dan orang lain dengan memberitakan Injil, menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat, memberikan makan orang yang lapar, solidar kepada penderitaan, peduli kepada orang yang disisihkan. Dan Yesus sebagai orang yang dihukum, kita melihat Ia menderita tanpa mengeluh. Kristus menjadi teladan, model untuk kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah manusia sejati yang menyembuhkan orang-orang yang terluka, menghibur orang yang sedih, menemani orang yang kesepian, dan memberi makan orang yang lapar, menggapai orang yang tak tergapai pada masa dan zamannya. Kristus peduli atas kesehatan saudara dan saya, seperti yang nyatakan di dalam pelayanannya dan karyanya. Ia memperdulikan tubuhmu, Ia memperdulikan jiwamu, Ia memperdulikan rohmu. Dan pelayanan Yesus adalah menyentuh tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu adalah kehidupan manusia. Saudara dan saya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kehadiran Kristus menyembuhkan dan memulihkan
dan menyelamatkan hal ini. Bapak saudara-saudara, kamu adalah saksiku. Sebagai orang percaya yang hidup menurut rencana Allah, kita harus mentaati Tuhan di dalam segala hal saat kita berusaha mewartakan kesentosaan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi umat manusia dan dunia, juga bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Jika orang lain ingin mengetahui bagaimana menjalani kehidupan yang sempurna, maka kita bisa mengarahkan perhatian mereka kepada Yesus Kristus. Membawa mata mereka, membawa pikiran mereka, membawa hati mereka tertuju kepada Kristus. Karena Kristuslah model yang paling ideal untuk kehidupan manusia yang menjalani sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini, saudara dan saya dipanggil untuk menyaksikan karya penyelamatan Allah yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau adalah saksi, itu sebab engkau dipanggil untuk menyaksikan, dan saksikanlah, dan itulah kesaksian hidupmu di dalam perjumpaan, persekutuan dengan Dia yang sudah lahir bagi kita, yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit bagi kita, yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan janjinya ya dan amin. Itu sebabnya nantikanlah janji-janji Allah akan digenapi dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jika pada saat ini kami kembali dibawa untuk melihat peristiwa kenaikan-Mu, sejenak menyaksikan perjumpaan persekutuan-Mu dengan murid-murid, juga menyaksikan perpisahan-Mu dengan mereka. Engkau berpisah di dalam kuasa dan berkat, dan biarlah kami juga terus memandang Engkau, mata kami, pikiran kami, dan hati kami tertuju padamu, tertuju pada karya penyelamatanmu, dan tertuju pada kehadiranmu di dalam Roh Kudus yang akan hadir untuk kami, berjalan bersama-sama dengan kami, dan tinggal bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak pernah menjadi yatim piatu atau seorang diri, karena kami mempunyai penolong yang sama dengan kehadiranmu, yaitu di dalam Roh Kudus. Oleh sebab Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar kami setia menjadi saksi Kristus dan setia menyaksikan karya Kristus bagi umat manusia dan dunia ini, sehingga melaluinya banyak orang yang mendengar, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan banyak orang yang diselamatkan. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, puji-pujian, dan ucapan syukur kami persembahkan di dalam dan demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.